Ketika kita menuliskan apa yang kita tulis, itu tanpa kita sadari, tubuh kita itu merekam semua, melakukan kesepakatan untuk punya keinginan, kebutuhan yang sama. Bunda, saya pernah dengar kata-kata mutiara, Bunda. Apa benar nasibmu berawal dari pikiranmu? Nah, itu bisa dijabarkan, Bunda. Betul. Ada yang berpendapat itu bisa dirubah. Ada juga yang berpendapat itu takdir itu nggak bisa dirubah. Ada yang berpendapat bisa dirubah. Sementara ada di kutipan satu ayat yang menyatakan kurang lebihnya Tuhan itu tidak akan merubah nasib kaumnya jika kaum itu tidak merubahnya. Jadi aku sangat percaya bahwa itu sangat bisa dirubah. Dan Tuhan itu memberikan manusia tools yang sangat luar biasa, yaitu pikiran kita. Pikiran kita itu sangat luar biasa, sangat luas, melebihi kapasitas dari diri kita sendiri. Jadi apapun bisa kita ciptakan yang berawal dari apa yang kita pikirkan. Jadi manusia itu bisa mencipta, iya. Aku sangat percaya manusia itu manusia itu sangat bisa mencipta. Ada beberapa teman yang tidak sepakat dengan ini, tapi aku sangat sepakat manusia sangat bisa mencipta. Kenapa begitu? Iya, karena Tuhan itu sudah memberikan tools berupa pikiran, di mana manusia itu bisa mengolah segala hal dengan pikirannya. Nah, kapasitas pikiran itu melebihi dari kapasitas kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi pikiran itu mempunyai kapasitas yang tanpa batas. Melebihi dari pikiran kita sendiri. Melebihi dari kapasitas diri kita sendiri. Jadi pikiran itu sangat luas dengan mempunyai kemampuan yang tanpa batas. Tapi dipikirkan tok ya nggak bisa. Kan pikiran ini mengolah ide, ya, mengolah ide-ide baru, mengolah gagasan-gagasan baru. Tapi kalau cuma dipikirkan tok, tidak dibantu oleh gerak tubuh, yo nggak bisa. Jadi pikiran itu memang kapasitasnya sangat luar biasa, melebihi diri kita sendiri. Tapi lek dipikirkan tok nggak bisa. Harus ada gerak, harus ada daya, harus ada upaya yang diberikan untuk mewujudkan buah dari pikiran itu. Pikiran sangat bisa mencipta, iya. Ya seperti yang kita tahu, hidup di zaman sekarang dengan fasilitas yang serba modern, ya, teknologi yang sangat canggih, sehingga membuat hidup kita jadi lebih mudah, ya kan? Dengan adanya teknologi yang sangat luar biasa ini, hidup kita itu jadi lebih mudah, dan semua orang itu punya kesempatan yang sama di zaman sekarang, ya kan? Jadi nasib kita itu bisa berubah jika kita sendiri yang mau merubahnya. Maksudnya piye? Ya dengan mengelola pikirannya. Kalau dia tidak mengelola pikirannya, ya tidak akan bisa merubah apa-apa. Zaman dulu, waktu aku kecil, nggak ada handphone. Zaman dulu. Terus karena ada beberapa orang yang punya impian, ada beberapa orang yang ingin merubah nasib, ya, ada beberapa orang yang akhirnya membangun ide-ide baru dalam pikirannya, ya. Terus dia menggunakan daya tubuhnya, ya, menggerakkan beberapa orang untuk mewujudkan buah dari pikirannya. Dia bikin teknologi yang namanya handphone, ya.
Akhirnya dari handphone itu tidak hanya merubah nasibnya sendiri, tapi merubah nasib banyak orang sekarang. Itu baru mencipta handphone. Belum banyak hal yang menunjang atau support kehidupan kita sehari-hari. Ciptaan baru, ya, teknologi baru, di mana teknologi itu adalah buah dari pikiran beberapa orang untuk merubah nasibnya, dan sekarang bisa merubah nasib banyak orang. Begitu kalau menurutku, benar banget. Jadi tergantung kembali pada diri kita. Tuhan itu memberikan kapasitas pikiran itu yang sama. Nggak ono sing siji kualitas A, sing siji kualitas B sampai X, Z, nggak ada. Semua sama. Semua dikasih piranti yang sama, semua diberikan tools yang sama. Tapi ada yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kenapa kok ada manusia yang biasa-biasa aja, ada manusia yang super hebat? Apa yang membedakan? Banyak hal yang membedakan. Ya termasuk itu, imajinasinya. Beberapa orang itu menggunakan imajinasi secukupnya, beberapa orang itu tidak menggunakan sama sekali. Wis urip iki ya mengurip-uripan, jadi pikiran itu ya digunakan ya untuk rutinitas itu aja. Enggak dimaksimalkan. Ada yang benar-benar ngolah pikir, membangun imajinasi, membangun visualisasi, ya, ditunjang dengan kerja keras, ya, memberikan daya upaya terbaik untuk mewujudkan semua imajinasi dan semua impiannya. Nah, jika semua orang itu tergerak untuk melakukan itu, yuk urip PKB enak. Tapi kan ada orang yang mempunyai kemampuan untuk mengolah pikirannya, ya, mecuti awake dhewe untuk berada di posisi paling tinggi di dalam hidupnya, pencapaian tertinggi dalam hidupnya. Ada yang cuman ngerasa ya wis ngene bae cukup. Nah, level kecukupan orang-orang itu yang akhirnya membedakan kualitas manusia satu dan kualitas manusia yang lain. Lek sing siji kok misalnya aku ya awang, ya dadi tukang pijet ae saiki cukup. Ya kan? Terus ada yang lain, oh enggak, aku enggak mau hanya sekedar jadi tukang pijet. Aku mau jadi healer level nasional mungkin. Atau aku mau jadi healer level internasional. Nah, perbedaan ini yang akhirnya membedakan pola pikir dan membedakan daya upaya yang harus diberikan. Ya kan? Ada misalnya orang yang cukup, oh ya aku becak wae cukup. Ada orang yang berpikir, oh ora, aku kudu Gojek iki. Wah, promo iki ya. Terus ada yang satu, Gojek aja nggak cukup iki, naik level gokar. Terus ada beberapa orang, oh aku nggak mau di level itu, aku kudu duwe bis, ya, aku harus punya perusahaan transportasi, aku harus punya bis. Ada sebagian, oh aku bis nggak cukup, aku harus punya pesawat terbang. Wah, itu yang nggak cukup, aku harus punya jet dan segala macam. Itu yang akhirnya membedakan satu dengan yang lain. Level kecukupan itu. Dan seberapa besar kemampuan orang untuk mengolah pikiran dan seberapa besar kemampuan orang untuk mengelola keinginan-keinginannya, impian-impiannya. Ono sing cukup wis ngene wae, becak wae cukup. Dokar wae cukup. Gojek, gokar. Oh, aku pengen duwe bis. Oh, aku pengen dodol mobile wae. Oh, aku pengen punya perusahaan di mana aku bisa punya banyak pesawat. Kan udah beda. Yang membedakan itu kualitas satu dengan kualitas lainnya ya level kecukupannya. Kalau dirasa oh ngene wae cukup ya. Kalau misalnya oh ngene wae gak cukup ya otomatis dia harus gerak lagi tuh, memberikan effort yang lebih besar. Mengelola pikirannya dengan lebih luas, dengan jangkauan yang lebih luas.
begitu juga makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Gegayuhannya ya FOT juga makin besar. Mengelola daya pikirnya juga harus lebih luas dan harus lebih besar. Jadi dari pikiran positif bisa menjadi tindakan yang baik dan menjadi nasib yang baik juga. Pikiran positif, ya. Habis itu dari pikiran positif itu harus ditunjang lagi dengan itu tadi, bagaimana dia mampu mengimajinasikan, mengolah pikirannya, mengimajinasikan, memvisualisasikan apa yang dia inginkan. Terus habis itu gerak, ya, badannya itu diajak gerak, memberikan daya, upaya terbaik untuk bisa mewujudkan impian-impiannya, keinginan-keinginannya. Dan itu bisa merubah nasibnya. Lek dipikir takdir, merubah takdirnya. Lek dipikir tok gak dilakoni, yo ora apa-apa. Jadi kesimpulannya, marilah merangkai takdir yang baik dengan pikiran positif dan kebiasaan yang baik. Gimana? Pikiran yang positif, terus habis itu membangun impian. Karena berpikir positif tok gak membangun impian juga tidak akan merubah apapun. Berpikir positif, membangun impian, habis itu melakukan yang terbaik untuk bisa mewujudkan impian itu, otomatis itu akan merubah takdirnya. Terus saiki duwe impian apa? Impian saya Bunda ya, pengen kaya Bunda, pengen kaya, berkelimpahan dan bisa menyenangkan, membahagiakan keluarga dan mungkin semua orang. Semua orang. Saya bisa bermanfaat gitu. Oh, bisa bermanfaat. Berarti pengen kaya, pengen membahagiakan keluarga. Terus habis itu pengen membantu. Kalau membantu semua orang itu nggak bisa. Karena manusia ada limitnya. Ada batasnya. Ada batasnya. Membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, lingkungan kita itu nanti kan bisa lingkungan rumah tangga, duwe perusahaan ya berarti lingkungan sak perusahaan. Itu kan perusahaannya lebih besar ya berarti jangkauannya juga jangkauan cakupannya juga bisa lebih besar dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Itu kan impian, keinginan. Impian, keinginan itu nggak cukup hanya disampaikan doang. Nah, yang paling penting adalah kita itu tahu apa yang kita inginkan. Tadi kan udah jelas keinginannya itu yang kita inginkan tuh, kita inginkan. Terus habis itu yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan itu. Nah, aku bagi tips ini ya. Siap Bunda. Pertama ya, itu ditulis. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu ditulis. Ditulis semua, apa aja. Wes. Belum tahu bagaimana cara mewujudkan, nggak apa-apa, ditulis dhisik wae. Nah, setelah itu golek wis jeda selo waktu ya. Kita harus berpikir piye iki cara untuk bisa mewujudkan yang pertama. Kaya raya tadi kan. Oh, aku iki pengen kaya raya. Lek kaya raya ra nyambut gawe lah ya gak iso to ya. Nah, kita harus punya strategi. Kita harus punya langkah-langkah untuk bisa mewujudkan itu. Oke, yang pertama kaya raya. Wah, untuk kaya raya ini berarti aku apa ya? Kalau misalnya aku jadi pegawai tok iki ra cukup. Iya. Berarti aku harus membangun usaha. Lah, minatku ini di mana? Ya. YouTuber. Oh, YouTuber. Oke. YouTuber. Nggak apa-apa. YouTuber misalnya. Kan udah jelas. Oh iya, lek YouTuber itu berarti lek hanya mengandalkan duit dari YouTube aja itu kan nggak cukup. Karena iya nggak besar. Berarti harus ada cara lain lewat YouTube itu, ada cara lain di mana aku bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Karena goalsnya adalah kaya raya. Bisa jadi dari YouTuber itu akhirnya engkau jadi keinginan jadi sekarang profesinya ya. Profesinya sebagai YouTuber itu kan itu dikembangkan.
piye iki? Dari YouTube, dari video-videoku itu aku bisa menghasilkan uang yang lebih banyak misalnya. Dicari. Nah, kita nggak bisa cuman punya keinginan tok tapi nggak ngerti bagaimana cara untuk menuju ke sana. Kita cari, kita tulis cara menuju ke sana. Belum tentu itu nanti dari cara-cara yang kita tulis itu bisa berhasil. Tapi minimal kita sudah tahu untuk menjadi kaya raya lewat YouTuber itu yang harus aku lakukan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sudah tahu, ya kan? Itu harus ada trial dan error dulu, dicoba dulu. Yang paling penting itu nyoba, ya. Setelah ditulis, difikirkan, dikonsep, habis itu di trial, dicoba, dilakukan. Nah, nanti ada proses evaluasi sambil jalan. Habis itu divisualisasikan. Wah, aku mulai misalnya jadi YouTuber kaya raya, kayak Deddy Corbuzier, kayak Raffi Ahmad dan segala macam, ya divisualisasikan. Itu kan rasa ini bahagia toh di sini iki. Wis bayang, aku golek misalnya iso kaya Raffi Ahmad iku. Di sini kan ada rasa bahagia. Ya. Dibangun itu visualisasinya. Wah, aku lek wis iso koyo ngono iku, aku bakal ngene, aku bakal ngene, aku bakal ngene. Oh, aku iso bantu, aku iso membahagiakan keluargaku. Aku iso bantu tonggo-tonggoku, aku bisa membuka lapangan untuk orang-orang yang ada di sekitarku, untuk saudara-saudaraku, untuk tetangga-tetanggaku dan lain-lain. Dan keberadaanku bisa berdampak dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Dengan karya-karyaku, dengan video-videoku itu bisa berdampak untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi nggak aku pengen gini, itu aja nggak cukup. Ditulis dulu, ditulis itu pengen nggak lupa. Dan dengan ditulis itu, tubuh kita ini kan cerdas toh. Ketika kita menuliskan apa yang kita tulis, itu tanpa kita sadari, tubuh kita itu merekam semua, melakukan kesepakatan untuk punya keinginan, kebutuhan yang sama. Jadi misalnya ditulis, oh aku pengen kaya raya jadi YouTuber tingkat nasional selevel Raffi Ahmad. Tulis tuh, ya ditulis. Dan di situ yang merekam itu tidak hanya pikiran, tapi semua, seluruh tubuh. Karena ketika kita nulis, mata fokus, semua organ tubuh fokus dengan apa yang kita tuliskan. Makanya menulis itu penting. Dan saiki jarang orang itu menulis. Lebih banyak ngetik lewat laptop dan lebih banyak nyimpen di handphone. Sekarang ngetik aja enggak, direkam. Oh, nggih. Sekarang itu, kalau kita pergi ke seminar, orang itu sudah tidak bawa pulpen, enggak bawa kertas. Direkam. Padahal dengan menulis itu, ya, dengan menulis itu membawa seluruh organ tubuh kita untuk melakukan kesepakatan yang sama. Kurang lebih begitu. Merekam dan bergerak ya, Bunda. Otak kita, ya, tangan kita, seluruh indera kita fokus di sana. Dan tubuh kita itu sangat cerdas, bisa merekam apapun. Mulai saat ini saya akan jadi YouTuber nasional selevel Raffi Ahmad atau siapa sekarang yang sekarang nomor 1 Raffi Ahmad ya? Oh, Raffi Ahmad. Kayaknya ya. Oh, bukan Deddy Corbuzier ya? Kayaknya Raffi Ahmad. Iya, Soalnya Raffi Ahmad itu Raffinya sendiri, istrinya, anaknya semua dikontenin semua. Bagus itu. Amin, tak aminkan. Amin, Bunda. Mohon doa restunya, pangestunipun. Pangestunipun. Teman-teman semua. Amin, 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 amin.